Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Hafid Aksan, kelas 11 RPL 1 dari SMKN 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas database MySQL. Baik, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu lembar kerja atau soalnya. Kita disuruh untuk membuat sebuah database yang bernama kantor. Lalu, buat struktur tabel seperti di gambar kerja di database yang telah Anda buat. Lalu, saya wajib melakukan query operasi-operasi di bawah berikut, yang dimana ada insert, select, update, dan juga delete. Dan, lakukan operasi join atau relasi dengan minimal 3 tabel. Semua step yang dilakukan harus didokumentasikan dalam bentuk video dan diupload ke platform YouTube. Detail tugasnya seperti berikut. Dan untuk gambar kerjanya juga seperti berikut. Di detail tugas yang pertama yaitu operasi select, kita akan menampilkan data karyawan dengan nama, divisi dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Yang kedua, operasi insert, kita disuruh menambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, dengan divisinya IT, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan jabatan dengan ID 3. Yang ketiga, operasi update. Kita disuruh memperbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Operasi delete, hapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Dan yang terakhir adalah operasi join, yaitu menampilkan nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Untuk gambar kerjanya kurang lebih seperti ini. Di sini ada tabel jabatan, tabel rating, tabel karyawan, tabel gaji, dan juga tabel lembur. Ada total 5 tabel, dan setiap tabel mempunyai relasi, yang dimana karyawan merelasikan tabel primary key-nya ke tabel gaji menjadi foreign key. Begitu pula dengan lembur, primary key ID lembur ini dipindahkan ke gaji sebagai foreign key. Dan jabatan dan rating juga sama, memforeign key atau merelasikan ID mereka ke tabel karyawan menjadi foreign key. Untuk kurang lebihnya isi tabelnya seperti berikut ya. Karyawan ada ID karyawan, ID jabatan, ID rating, nama, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, status, dan create ad. Sebagai catatan, kami diperbolehkan untuk melakukan modifikasi dengan syarat tidak menghapus tabel yang telah disediakan ini. Buka terlebih dahulu SAMPP-nya, silahkan kalian start untuk MySQL-nya. Jika sudah di start, kalian bisa masuk ke shell lewat SAMPP control panel yang ini, atau bisa lewat juga terminal CMD. Kalau saya akan di sini saja. Tinggal pencet shellnya. Nah, sudah masuk. Untuk yang pertama, jangan lupa MySQL min u ini sebagai user, karena usernya pasti default atau root, dan jika punya password atau ada password tinggal masukkan P, tapi jika tidak tinggal enter saja. Oke. Jika sudah masuk, kita show terlebih dahulu database. Nah, databasenya seperti berikut. Karena saya sudah membuat database kantor, silahkan jika belum, kalian membuat terlebih dahulu. Caranya adalah create database kantor. Nah, ini tinggal enter aja. Karena saya sudah membuat, jadi tidak bisa. Oke, untuk menggunakannya tinggal tuliskan kode use kantor atau use nama databasenya, lalu masuk. Oke. Yang pertama, sebagai permulaan kita akan membuat tabel jabatan terlebih dahulu. Untuk membuat tabel jabatan bisa lewat sini. Karena saya sudah membuatnya, jadi saya akan menampilkan bagaimana cara membuatnya.
Ini dia. Untuk membuat tabel jabatan, lakukan query berikut, yaitu create table. Nama tabelnya yaitu jabatan, jadi create table jabatan. Lalu kurung buka, buat ID jabatan ini dengan tipe data integer. Yang ini mah bebas mau diisi berapa, kalau saya jadi 10 aja, dan not null auto increment. Not null ini berarti nilai si ID ini tidak boleh kosong, dan auto increment ini berfungsi untuk menghasilkan baris baru, jadi dia nanti akan berurutan. Lalu untuk jabatannya sendiri saya beri tipe datanya varchar, yang maksimalnya yaitu 50 not null, gaji pokoknya integer 20 not null, tunjangannya integer 20 not null, dan create at timestamp not null default current timestamp. Tapi karena kan saya ini show create table jabatan, mungkin jadi agak perbedaan POV ya, jadi primary key nya nambahinnya di sini. Tapi kalau saran saya bisa langsung di sini saja, di barisan ini, jadi nggak perlu panjang-panjang, jadi ribet kalau yang ini mah. Oke, masuk ke table yang kedua. Kita ke table di bawahnya itu ada table rating terlebih dahulu, yang sedikit dulu ya, ntar yang panjang dulu. Untuk table rating sama seperti di atas, menggunakan query create table, lalu nama tablenya yaitu table rating, lalu kurung buka, ID ratingnya integer, maksimalnya 10 not null auto increment, ratingnya integer 10 not null, presentase bonusnya float not null. Presentasi floatnya ini saya kasih tipe data float bukan integer, karena nanti kita akan memasukkan desimal 0,5, 0,2 ya gitu buat bonusnya. Lalu primary key nya ID rating. Untuk membuat tabel karyawan seperti di atas, menggunakan query create table, lalu nama tabelnya yaitu karyawan, jadi create table karyawan, lalu kurung buka, ID karyawannya ini integer, maksimal 10 not null auto increment, ID jabatannya integer 10 not null, ID rating integer 10 not null, dan nama varchar maksimalnya 50 not null, divisi varchar 50 not null, alamat teks not null, umur varchar 2, jadi 2 aja, paling ada 2, paling 50 berapa, nggak sampai 100 not null, jenis kelaminnya varchar 10 not null, status varchar 20 not null, create at timestamp not null default current timestamp. Default current timestamp ini jadi akan otomatis saat kita membuat data isinya, nanti akan otomatis. Untuk primary key nya juga sama, kita atur di ID karyawannya. Nah, untuk yang ini constraint karyawan IBFK foreign key ini sebagai catatan aja, kalau mau misalnya ngikutin saya kodenya, sebaiknya jangan ditambahkan dulu, jadi takut error kalau beda gini. Karena saya ini menambahkannya saat sudah semua membuat tabelnya. Jadi saran saya kalau mau ikutin kode yang saya pakai ini, sebaiknya buat terlebih dahulu semua tabel. Buat terlebih dahulu saja semua tabelnya. Sama atur aja dulu primary key-nya. Kalau foreign key gampang, tinggal atur aja dulu primary key-nya. Kayak seperti ini nih. Nah, constraint ini kan ini nih foreign key. Cuman kalau sekarang mau ditambahin takutnya malah error. Jadi mending gak usah dibawa dulu aja. Cukup sampai primary key-nya aja. Ngatur primary key di tabel ID karyawan. Nanti bakal dikasih tahu cara nambahin foreign key di database MySQL. Oke, lanjut ke tabel yang keempat, tabel gaji. Untuk create table gaji ini, ID gajinya integer 10 not null auto increment. Di sininya harusnya primary key, terus ID karyawan integer 10 not null, ID lembur integer 10 not null, periode date not null, lama lembur tipe datanya integer 10 not null, total lembur integer 10, default null. Oh maaf, ini default null, jadi boleh kosong, boleh enggak. Jadi kalau enggak diisi nanti dia jadi nol, tapi kalau diisi ya boleh aja. Total bonusnya integer 10 not null, total tunjangan integer 10 not null, total pendapatan integer 10 not null, dan create at
timestamp not null default current timestamp. Lalu ID gajinya kita atur sebagai primary key. Nah, untuk yang ini origin key sebaiknya jangan ditulis dulu di sininya karena ini beda POV saat saya membuatnya. Jadi sebaiknya kita membuat yang diperlukan terlebih dahulu sampai create add saja. Untuk origin key bisa ditambahkan setelah kita semua membuat tabel. Lalu kita masuk ke tabel yang terakhir, yaitu lembur. Untuk lembur karena cuman ada cuman dua ya, gini aja, create table lembur, ID lemburnya integer 10 not null auto increment dan tarifnya integer 10 not null. Lalu ID lemburnya kita atur sebagai primary key. Oke, untuk menambahkan origin key-nya kita terlihat terlebih dahulu lembar kerja atau gambar kerjanya. Di sini ada karyawan yang merelasikan ID jabatan dan ID rating sebagai origin key. Untuk menambahkan origin key-nya, kita bisa menambahkannya di sini. Untuk kodenya, ketik alter table dan nama tabelnya itu karyawan. Lalu add origin key. Origin key-nya itu karena dia ingin menambahkan ID jabatan dan juga ID rating, maka kurang buka ID jabatan terlebih dahulu ya, jabatan, lalu reference, nama tabel yang kita direferensikan karena tabelnya jabatan jadi jabatan, lalu kurung buka ID karyawan, ID jabatan, maaf. Nah, jika udah tinggal enter saja. Kalau udah ada mul ini berarti tandanya udah jadi origin key. Saya nggak mau nyoba-nyoba lagi lah, udah nih, tuh liatin ID karyawan tapi berhasil ya tuh. Untuk menambahkan origin key-nya, alter table karyawan, add origin key yaitu ID jabatan, referensinya dari tabel jabatan yang menjadi primary key-nya yaitu ID jabatan. Untuk yang ratingnya juga sama, tinggal ubah ininya saja jadi ID rating, referensinya dari rating, ID rating. Tinggal coba saja. Tapi ini ya, gaji nih origin key-nya nih dari karyawan, ID karyawan dan juga ID lembur. Tinggal tambahkan caranya seperti tadi. Oke, sudah, kita masuk saja ke operasinya, yaitu operasi select yang menampilkan data karyawan dengan nama divisi dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Untuk menjalankan operasi select ini, sebaiknya kita mempunyai data di tabel semuanya, karena saya sudah mengisinya tadi siang. Jadi ya, saya tinggal mencoba. Untuk menampilkan, lihat terlebih dahulu data yang sudah saya buat. Nah, ini dia data atau isi yang ada di tabel karyawan. Lalu kita akan menampilkan, kita disuruh hanya menampilkan nama, divisi, dan juga total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Untuk menampilkan ini kita akan menggunakan operasi select. Baik, untuk operasinya adalah sebagai berikut, yaitu pertama select terlebih dahulu, lalu kita akan menampilkan nama, divisi, bentar, sama apa sih tadi, lupa lagi sih, total pendapatan. Total pendapatan. Oke. Untuk total pendapat ini kita berasal dari tabel pertama yaitu karyawan. Lalu setelah itu kita menggunakan left join untuk menggabungkan dua tabel. Left join yaitu gaji on gaji ID karyawan. Ini karena semuanya sudah nyambung sama origin key ya. Jadi sebelum masuk ke operasi-operasi pastikan origin key dan primary key-nya sudah benar. Sama dengan
ID karyawan. Operasi left join ini berfungsi untuk menggabungkan dua tabel, yaitu tabel gaji dan juga tabel karyawan, yang dimana mereka bisa digabungkan atas dasar ID karyawan yang berada di kedua tabel tersebut, yaitu tabel gaji dan juga tabel karyawan. Nah, karena di sini adalah untuk mengampilkan dan total pendapatnya itu gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024, where gaji maksudnya total. Nah, total pendapatan lebih dari 2 juta tuh. Lalu periode like 2024 bulan apa sih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 7 lalu menggunakan persen. Untuk yang baris kode yang ketiga ini atau keempat ini, yang keempat atau ketiga ini, where gaji ini maksudnya adalah kita disudutkan dengan dua kondisi, yaitu total pendapatannya itu harus lebih dari 2 juta atau di atas 2 juta, dan juga untuk periodenya sendiri harus di dalam periode 2024 Juli. Ini mengapa pakai like dan juga persen? Jawabannya ada di sini. Like-nya adalah operator like pada SQL. Ini tuh berfungsi agar mencari nilai apapun. Karena persen saya berada di akhir, jadi misalnya where like-nya ini A terus persen, jadi mencari nilai apapun pada field nama yang didahului atau dimulai huruf A. Jadi jika saya mendahulunya dengan 2024 07 atau bulan Juli tahun 2024, jadi akan mencakup semua di bulan Juli. Jadi misalnya ada tanggal 1 akhir bulan, tengah bulan akan tampil. Tapi jika ingin lebih spesifik, sebaiknya dimasukkan. Tapi karena saya hanya Juli 2024, jadi saya anggap semua bulan semua karyawan yang ada di bulan Juli. Oke. Jika sudah, tinggal ketik koma lalu enter. Dan ini dia inilah hasil operasi select yang menampilkan data karyawan, yaitu dengan menampilkan nama, divisi, total pendapatan, dan juga gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Untuk yang insert ini, kita disuruh menambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisinya IT, umur 28, dan jenis kelaminnya sudah pasti laki-laki, dan jabatan dengan ID 3. Untuk jabatan dengan ID 3, kita lihat terlebih dahulu. Mana? Ini. Kita lihat terlebih dahulu jabatannya ya. Nah, untuk jabatannya saya hanya membuat 3 isi tabelnya atau 3 kolomnya, cuman manager, supervisor, staff. Jadi Aldo itu dengan ID jabatan 3 ya, jadi masuknya ke staff. Kita masuk ke operasi insert. Untuk insert cukup mudah. Insert itu adalah menambahkan data ke dalam sebuah table. Astagfirullah. Ininya lo insert. Insert. Nah, ini. Masyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ini yang benar ya. Tadi typo sedikit. Harusnya insert. Saya baru nyadar insert. Astagfirullah, yang insert sunset. Kita tampilin dulu data terbarunya ya. Select from karyawan. Nah, sudah nambah, yaitu Aldo, ID ratingnya 5, jabatannya 3, namanya Aldo, divisinya IT, alamatnya di Pasir Muncang, saudara si Budi, umurnya 28, jenis kelamin sudah tentu laki-laki, statusnya aktif. Oke, untuk operasi insert saya anggap clear, udah berhasil. Untuk mengisi tabel-tabel yang lain bisa
seperti berikut, tinggal disesuaikan saja, jangan asal jiplak nanti salah, error kayak gini nih, error tadi ini insertnya typo nggak kepencet huruf R nya, emang mendelep ini keyboardnya. Kita masuk ke operasi update selanjutnya. Untuk update kita lihat terlebih dahulu yang gaji, karena untuk update ini akan memperbarui. Nah ini saudaranya si Aldo, Budi di Pasir Muncang, perbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus. Kita lihat terlebih dahulu apa tadi tuh. Nih Budinya ini tuh Surabaya, harusnya Pasir Muncang nih. Lupa apa ya. Oh, select. Lama. Kita tampilkan terlebih dahulu atau kita select terlebih dahulu gajinya. Nah, ini untuk mengupdate kita lihat Budi ini berarti dengan ID 5. Nah, 2024. Nah, ini saya sudah atur menjadi Agustus. Lama lemburnya. Nah, total lemburnya ini total bonusnya ini kan masih 200.000. Jadi, saya akan mengupdate menggunakan operasi update memperbarui menjadi 500.000. Caranya adalah sebagai berikut. Ketik query update gaji, lalu menggunakan join, yaitu tabel karyawannya ini suruh join on gaji dot id karyawan yang sama dengan karyawan dot id karyawan. Lalu kita enter, lalu kita set atau kita atur yang kita mau diubahnya, karena kita mengubah di tabel gaji yang isinya dengan kolom ini total bonus. Nah, sama dengan kita isi dengan yang baru jadi 500.000. Dan untuk kondisinya sendiri berarti mengambil nama salah dari tabel karyawan yang isinya nama yang sama dengannya itu Budi. Nah, lalu gaji atau tabel gaji atau periode di dalam tabel gaji, ngomongnya susah banget ya. Lalu like, jangan lupa 2024 tadi itu bulan Agustus ya. Nah sudah berhasil, sudah diubah. Coba kita lihat terlebih dahulu untuk membandingkannya. Kita select lagi. Salah select. Nah, yang ini. Nah, lihat yang tadi Budi itu yang kelima ID-nya ya. Sudah berubah menjadi 500.000. Yang sebelumnya di atas sini 200 mana? Di atas sini 200.000 menjadi 500.000. Oke. Kita lanjut ke operasi yang selanjutnya, yaitu operasi delete. Untuk operasi delete ini kita mengharuskan kita diharuskan menghapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, berarti 6 2020. Untuk menghapus menggunakan query delete yang nama tabelnya gaji yang berasal dari tabel gaji, lalu menggunakan join untuk menggabungkan tabel karyawan on karyawan .id karyawan yang sama dengannya itu gaji .id karyawan. Fungsinya join ini adalah untuk menggabungkan kedua tabel ini, yaitu tabel karyawan ke dalam tabel gaji. Lalu kita enter dan menggunakan kondisi where, karena kita ingin namanya itu nama Siti yang dilihat tuh jadi karyawan dengan ininya tuh nama. Jadi ini tuh karyawan tuh yang di depan tuh nama tabelnya, dan yang namanya itu isinya ininya nih, ininya nih. Nah, misalnya nama tabelnya ini gaji, terus ininya periode. Nah, jadi kalau misalnya ininya
tabelnya karyawan. Nah di sini tuh ada nama gitu. Namanya itu berarti Siti. Dan untuk waktunya ini berarti dari dalam tabel gaji di periode. Lalu jangan lupa pakai like. Aduh lagi. Oh. Untuk tadi tuh 6 ya, 2024 06. Dan lupa pakai persen. Kita enter. Sudah berhasil dihapus. Untuk pengeceknya bagaimana, kita lihat di select from gaji. Nah, apakah sudah dihapus? Siti itu sebelumnya berarti Siti mana Siti? Siti yang kedua. Siti ini yang kedua nih. Nah, nggak ada tuh, lihat. ID gajinya sudah hilang ya, jadi nggak ada ID gaji 2. Tapi kalau di karyawannya masih ada harusnya. Nah, kalau di karyawan masih ada karena kita hanya menghapus yang ada di tabel gaji. Jadi kita menghapus semua ini gaji. Apa ya? Ini itu menghapus data lemburnya, maksudnya kita menghapus data lembur yang ada di tabel gaji ini. Tapi untuk data di tabel karyawan ya sudah pasti masih ada. Tapi untuk di tabel gaji itu lihat, sebelumnya kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berurutan. Karena saya hapus, jadi 1 langsung loncat ke 3. Dan Siti itu saya pada saat menginput atau menginsertnya itu saya beradakan di posisi kedua. Oke, ini saya anggap berhasil. Untuk operasi join ini mana ya? Kita ini akan menampilkan nama karyawan, nama jabatan, lalu tarif lembur, dan juga divisi marketing. Jadi operasi yang terakhir yaitu join. Untuk memudahkan saya tampilkan terlebih dahulu ada deskrip karyawan, gaji, dan juga jabatan. Lalu kita tampilkan terlebih dahulu semua karyawannya. Aduh, cetak gitu kenapa keyboard from karyawan. Kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, ada 10. Harusnya jika saya menjalankan operasi join ini yang divisinya marketing, harusnya ya ada 5. 1 2 3 4 5. Kita coba. Untuk operasi join ini kita diharuskan untuk select, aduh ini cetek kayaknya, kenapa ya? Select nama, jabatan, lalu divisi, dan yang terakhir ini total lembur. Ya ini nih total lembur yang di atas. Jangan sampai salah karena di soal tuh tarif lembur. Tapi kalau misalnya di sini tarif lembur ya samain, karena saya total lembur jadi total lembur yang berasal dari tabel karyawan. Lalu kita menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel. Yang pertama tabel jabatan dulu deh. Jabatan on jabatan dot id jabatan sama dengan karyawan id mana ini jabatan. Nah, karena di ID jabatan ini ada di kedua tabel, yaitu di tabel jabatan dan juga tabel karyawan. Lanjut ke yang kedua untuk menggabungkan satu tabel lagi, yaitu tabel gaji ya. Tabel gaji berarti ini on gaji ya, ini tabel gaji. Tabel jabatannya kita ubah menjadi tabel gaji. Lalu di sininya, aduh mana? ID gaji dengan karyawan dot ID karyawan. Lalu kita enter, dan untuk kondisinya itu di where nih divisi ya, divisinya itu sama dengan marketing, jadi divisi sama dengan marketing. Maaf. Lalu kita enter. Ada 5 karyawan sesuai yang saya sudah prediksi, yaitu marketingnya itu ada Anto, benar, ada Indah. Oh, Indahnya kenapa jadi di sini ya? Udah biarin dah. Indah, lalu ada Wahyu,
ada Kato, dan juga ada Cika. Ada totalnya 5. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan atau tidak mengenakan kepada penonton sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.